Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Darmawan sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan insyaallah pada hari ini kita sudah masuk ke dalam hadis yang ketujuh daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Di dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita satu ucapan yang Masya Allah begitu dalam maknanya. Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Sahabat bertanya, nasihatnya untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk rasul-rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang awam di kalangan kaum muslimin. Makna nasihat yang diinginkan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bukan seperti nasihat yang kita fikirkan atau kita bayangkan. Bagaimana mungkin kalau kita membayangkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, akan kita menasihati Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah perlu dinasihati? Tidak. Akan tetapi para ulama memaknai makna nasihat secara lughatan, daripada secara bahasa di sini adalah mensucikan atau membersihkan. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa nasihat dalam hadis ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, artinya adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Menginginkan kebaikan. Begitu juga semisal ulama Ibnu Salah, beliau mengatakan bahwasanya nasihat yang dimaksud adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, untuk siapa? Untuk Allah. Artinya kita melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kita, pensucian kita akan kemuliaan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa makna ketika disebut oleh Nabi ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah maknanya dengan cara kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara nasihat kita melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan setiap kali kita beramal tidak ada riya di dalamnya. Kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan ketaatan kita kepada Allah, dan juga kita jauhkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di antara nasihat kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah di sini disebutkan wa muwalatu man ata'ahu. Kita berteman, kita berbaik, berhubungan baik dengan orang-orang yang taat kepada Allah, dan kita menjauhi orang-orang yang melawan atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan wali kitabihi, dan juga nasihat untuk kitab-kitabnya Allah. Bukan artinya kita memberikan nasihat kepada Al-Quran, tidak. Al-Quran adalah kalam yang sudah sempurna, kalamullah. Akan tetapi kita melakukan kepada apa-apa yang pantas untuk kita lakukan untuk memurnikan makna daripada nasihat tersebut, adalah memurnikan daripada kalamullah, yaitu kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, kita beriman dengan apa yang dituliskan oleh Allah, yang disiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Begitu juga bentuk penghormatan dan pengagungan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya, maka tidak boleh sembarangan kita meletakkan Al-Quran pada tempat yang tidak pantas untuk kita letakkan. Semisal kita meletakkan Al-Quran di lantai, ya, dalam keadaan tertidur di atas lantai, ya, itu haram dikatakan oleh para ulama. Oleh sebab itu, sedikit untuk perlu kita memberikan nasihat juga, memberikan masukan kepada orang-orang tua kita mungkin yang mengaji, membaca Al-Quran di masjid-masjid. Kalaulah kita mengambil Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, angkatlah Al-Quran itu dengan tangan kita. Jangan kita letakkan Al-Quran itu langsung di lantai sejajar dengan kaki kita. Ini hukumnya haram dikatakan oleh para ulama. Begitu juga ya, penghormatan kita kepada Al-Quran dengan kita mencium Al-Quran tersebut, karena ini adalah kalamullah di dalamnya. Pernah dikatakan ada seorang ya, yang terkenal namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi, seorang ulama besar di zamannya, yang dulunya adalah seorang pencuri, seorang pemabuk, ya, orang yang jahat, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu kali dalam keadaan dia sedang mabuk, Bishr berjalan, dia melewati pasar. Ketika itu didapati ada satu sepotong kertas. Dilihat oleh Bishr, yang mana kertas tersebut dipijak-pijak oleh orang, diinjak-injak oleh orang, tak ada yang memperdulikan akan kertas tersebut. Akhirnya dilihat oleh Bishr dalam keadaan dia sedang mabuk. Lihatlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi orang-orang yang memuliakan segala sesuatu yang berikatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Bishr, ada satu cari kertas, dibaca oleh Bishr, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di atas kertas tersebut. Lalu diambillah oleh Bishr kertas tersebut yang kotor, dipijak-pijak oleh orang, akhirnya dibersihkan oleh Bishr. Bishr mengambil uang 1 dirham yang ada di kantongnya, dia pergi ke pasar, dia membelikan satu minyak wangi yang harganya 1 dirham. Lalu minyak wangi tersebut ya diletakkan, ya, disirami di kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Lalu kertas itu dibawa pulang oleh Bishr, diletakkan pada tempat yang lebih pantas, yang tinggi. Subhanallah, ada dua versi. Ada yang mengatakan ulama di sekitar Bishr mendapatkan mimpi, ada yang mengatakan Bishr langsung yang mendapatkan mimpi. Bahwasanya ada seruan dari langit yang mengatakan, sebagaimana kama tayyabta ismi fid dunya la utayyibannaka ismuka fid dunya wal akhirah. Sebagaimana engkau menjaga, memuliakan namaku, ya, dalam kertas itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 asma Allah, Allah Ar-Rahmanur Rahim. Sebagaimana engkau menjaga, memuliakan namaku di dunia, kata Allah, aku akan memuliakan namamu di dunia dan di akhirat. Mendengar ini, Bishr langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perlu untuk kita lebih menjaga kalamullah, termasuk ya apabila mungkin ada Al-Quran yang terkoyak, ya, terpisah daripada lembaran-lembaran yang lainnya, maka ini perlu lebih untuk kita jaga. Ya, kita bakar, jangan kita biarkan Al-Quran tersebut secari potong atau selembar kertas tersebut ya sampai terpisah atau bahkan naudzubillah mungkin dipijak oleh orang lain atau anak-anak menjadi mainan. Ini perlu untuk kita jaga. Begitu juga disebut oleh Nabi, nasihat juga untuk siapa? Wali rasulihi, ya, kepada rasul-rasulnya. Otomatis ya, rasul yang paling mulia yang harus kita muliakan adalah Nabi Muhammad SAW. Adalah nasihat kepada beliau kita melakukan kebaikan untuk Nabi Muhammad dengan kita beriman kepada Rasulullah. Kita membenarkan apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa taat kepada beliau, karena taat kepada beliau adalah taat kepada Allah. May yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyi, dan juga kita menjaga betul daripada apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ahya sunnatah, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Wa takhalluq bi akhlaqih, dan kita juga berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa ta'addab bi adabih, kita memiliki adab dengan adabnya Nabi. Dan juga wa mahabbah, kita mencintai keluarga Nabi dan juga para sahabatnya Nabi Muhammad SAW.
Lalu Nabi mengatakan, nasihat untuk siapa lagi? Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Sebahagian ulama memaknai pemimpin kaum muslimin di sini adalah para ulama dan para umara. Ya, para ulama dan para umara. Ya, baik ulamanya ataupun umaranya, maka harus kita hormati. Ya, siapapun dia. Umarakah, ya, yang terpilih atas pilihannya masyarakat, suka kita atau tidak, maka dia adalah seseorang yang harus kita hormati karena dia adalah amirnya kita, pemimpinnya kita. Oleh sebab itu diajarkan, ya, untuk kita mentaati atau menuruti, ya, apa yang diperintahkan oleh para ulama kita atau para umara kita, selagi apa yang diperintahkan tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ah li makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati seorang makhluk yang mana taatnya itu membawa kita maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita memberikan nasihat, menginginkan kebaikan kepada mereka, kepada para ulama, kita ta'zim, kita hormati mereka. Namun ulama yang dimaksud di sini adalah ulama rabbani, ulama yang benar-benar sebagai ulama, bukan sebagai ulama-ulamaan atau ulama jadi-jadian, ya, yang pakaiannya sebagai ulama akan tetapi tidak pantas, ya, mulutnya dikatakan ulama, perbuatannya dikatakan ulama, naudzubillahi min dzalik. Namun kalau ada ulama-ulama yang hakiki, kita ikuti, ya, kita teladani, kita berkhidmah kepada mereka, kita membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk memudahkan jalan dakwah mereka, kita bantu. Ini adalah nasihat juga kepada mereka. Begitu juga kepada para umara. Kalau ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, kita nasihati, namun nasihatilah dengan yang baik. Pernah di masa Al-Ma'mun, ada seorang ulama datang kepada Al-Ma'mun, khalifah di masanya. Dia mengatakan, wahai khalifah, aku ingin memberikan engkau peringatan, tapi maaf, peringatanku ini akan sedikit menyakiti hatimu. Keras peringatanku ini. Lalu Al-Ma'mun ini mengatakan, ya fulan, sebelum kamu memberikan peringatan kepadaku, ya, aku ingin menyampaikan kepadamu, apa salahku, ya, sehingga engkau mau memberikan nasihat kepadaku dengan peringatan yang sangat keras. Sementara aku ini bukanlah seorang pemimpin yang lebih kejam daripada Fir'aun. Dan engkau bukanlah orang yang memberi nasihat yang lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan pemimpin mereka, ya, yang saat itu adalah Fir'aun. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, kalau kamu mau menasehati Fir'aun, maka nasihatilah dengan ucapan yang lemah lembut. Al-Ma'mun mengatakan, saya bukan penguasa yang lebih kejam daripada Fir'aun. Kamu bukan pemberi nasihat yang lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa salah saya sehingga kamu harus memberikan nasihat untuk saya dengan nasihat yang keras, sementara Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nasihat kepada Firaun dengan nasihat yang lemah lembut. Ini perlu untuk kita menjadikan renungan, ya, agar kalau kita ingin memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat dengan yang baik, ya. Berikanlah nasihat dengan yang lemah lembut, berikanlah nasihat yang sekiranya mudah untuk kita, untuk orang yang kita mendengar nasihat kita itu bisa menerima dengan lapang dada. Bukan dengan kita memaki, bukan dengan kita mengumbar aibnya di hadapan orang ramai. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasaha akhihi," ya. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sirran, secara rahasia, faqad nasahahu wazana, maka hakikatnya dia telah memberikan nasihat dan memuliakan saudaranya tersebut. Wa man wa'adahu alaniyah faqad fadahahu wasyana. Akan tetapi orang yang menasihati seseorang dengan terang-terangan di depan khalayak umum, di depan orang ramai, maka hakikatnya dia telah menghinakan orang yang dia berikan nasihat tersebut.
Oleh sebab itu penting untuk kita menjaga ketika adab di antara kita untuk memberikan nasihat. Lalu yang terakhir, ya, juga nasihat kepada siapa? Wa'ammatihim, yaitu kepada orang-orang muslimin, ya, yang mereka bukan umara, mereka juga bukan ulama, ya, akan tetapi orang awam. Setiap kali mereka melakukan kesalahan, tugas kita memberikan nasihat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, Inna ahabba ibadallah ilallah ansahum li'ibadih. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang ketika melihat kesalahan daripada saudaranya, saudara muslimnya, dia senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya. Begitu juga, ya, sebahagian tabi'in mengatakan khairun nas ansahuhum lahum wa syarrun nas aghasyahum lahum. Sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa, yang paling banyak memberikan nasihat kepada manusia yang lain, dan seburuk-buruk manusia adalah yang paling banyak menipu kepada manusia yang lain. Oleh sebab itu, ya, kita harus memiliki iman, ya, di antara sempurnanya iman, ya, atau kuatnya iman, kata Nabi SAW adalah kalau kita melihat kemungkaran, maka kita ubah dengan apa? Dengan tangan kita kalau kita mampu. Kalau tidak, dengan lisan kita, dengan nasihat, atau paling tidak dengan hati kita. Ya, ingkar akan maksiat yang mereka lakukan atau kemungkaran yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kita memberikan nasihat dengan cara yang tidak baik. Ya, berikanlah nasihat dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang mudah diterima oleh orang. Ya, agar nasihat itu pun sampai kepada orang yang ingin kita berikan nasihat. Namun kalau kita memberikan nasihat, ya, kepada saudara kita dengan cara menghinakan mereka, naudzubillah, bukan nasihat yang didapat, akan tetapi mungkin orang tersebut, ya, akan semakin jauh daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah kalimat-kalimat yang baik. Lihatlah kondisi-kondisi yang tepat ketika kita ingin memberikan nasihat, ya, agar nasihat yang kita inginkan daripada kebaikan agar diterima oleh orang tersebut, ya, semakin mudah diterima oleh orang yang mendengarkan nasihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.